Oke, sip. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 07 MA1101 dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan proyek mini matematika FTI. Selanjutnya, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Farid Agung dengan NIM 167244142. Saya Nadif Muhammad Revaldi dengan NIM 167244143. Lalu saya Nathan Dennis dengan NIM 167244148. Saya Farlita Cahyadi dengan NIM 167244164. Dan saya Rahadian Caika dengan NIM 167247172. Pada proyek ini, permasalahan yang dibahas adalah bahwa akan dilakukan pengiriman barang berupa kapur baru melalui jalur darat dan jalur laut dari kota pada satu pulau ke pulau lainnya. Dalam kasus ini, kami menggunakan Jakarta ke Palembang, di mana dicari 3 jawaban, yaitu 1, rute dengan waktu minimum, kedua, rute dengan biaya minimum, dan ketiga, rute paling efektif dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan pengurangan diameter kapur barus yang menyublim seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, asumsi yang kita gunakan adalah kota yang kami pilih untuk tugas proyek ini, kota Jakarta ke kota Palembang. Nah, asumsi yang lain yang kita gunakan, nomor 1, lintasan selama perjalanan baik menggunakan maupun kapal digambarkan dengan garis lurus. Selama perjalanan, truk maupun kapal bergerak dengan kecepatan rata-rata yang konstan, yaitu kecepatan rata-rata truk sebesar 40 km per jam dan kecepatan rata-rata kapal 25 km per jam. Selanjutnya, tidak ada waktu yang terbuang untuk istirahat, isi bensin, dan lainnya. Nah, selanjutnya, jarak alas dari segitiga adalah 2 kali alas dari Jakarta sampai Merak. Harga BBM truk Pertamina 13.800 per liter. Dan harga bensin kapal 19.400 per liter. Konsumsi bahan bakar truk 0,3 liter tiap kilometer dan konsumsi bahan bakar kapal 3 liter per kilometer. Selanjutnya ini adalah bentuk dari segitiga yang kita gambar dari Jakarta ke Palembang. Bisa dilihat bahwa AB itu adalah jarak antara Jakarta dengan Merak melalui jalur darat, BC itu sama panjangnya dengan AB, dan jarak antara Jakarta dan Palembang itu panjang dari garis A sampai D. Permasalahan 1 adalah waktu minimum. Memanfaatkan Google Maps, didapatkan jarak antara Palembang dengan Jakarta adalah 425 km. Dan panjang dari alas segitiga adalah 2 kali jarak Jakarta ke Merak, yaitu 236 cm. Dari sini kita tidak mengetahui tingginya berapa. Maka untuk mengetahui tinggi, kita menggunakan Pitagoras dari sisi AD dikurangi dengan AC. Dilihat dari perhitungannya bahwa nanti sisi tegaknya itu sebesar 353 km. Selanjutnya, kami misahkan total jarak yang ditempuh di darat adalah X kilometer, dan total jarak yang ditempuh di laut adalah Y kilometer, sehingga kami dapat membuat fungsi yang menyatakan waktu tempuh selama perjalanan, yaitu TX dalam jam, dan persamaannya itu TX sama dengan X dibagi 40 ditambah dengan Y per 25. Dan dari sini kita tidak mengetahui berapa panjangnya BD. BD itu sama aja dengan X plus Y, dan kita bisa pakai Pitagoras untuk akar dari DC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Nah, dari kita mengetahui Pitagoras BD, kita mengetahui nilai Y. Maka kita masukkan ke TX untuk menjadi X per 40 ditambah akar dari X kuadrat min 472X ditambah 180.305 dikurangi X per 25. Lalu permasalahan setelah itu yaitu waktu minimumnya. Untuk mencari nilai minimum perlu dicari terlebih dahulu titik kritis, yaitu yang menyebabkan nilai dari fungsi T minimum. Titik kritis dibagi menjadi 3, yaitu titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Yang pertama ada titik ujung selang. Domain dari fungsi T ini adalah 0,236, sehingga dapat diketahui titik ujung selang dari fungsi ini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 236. Yang kedua, titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner, turunan pertama dari fungsi T harusnya sama dengan 0 ataupun min 3, lalu akar X kuadrat min 472X tambah 180.305 tambah 8X min 1888 dibagi 200 akar X kuadrat min 472X tambah 180.305 sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah titik singular. Turunan pertama dari fungsi T selalu berdefinisi sehingga titik singular tidak ada. Next.
Nah, lalu didapatkan titik kritis X sama dengan 0, X sama dengan 93,2, X dan X sama dengan 236. Untuk tes untuk nilai X sama dengan 0 dimasukkan ke T sama dengan 0, yaitu didapatkan akar 180.305 dibagi 25 dan didapatkan sekitar 16.998 jam. Lalu untuk X sama dengan 93,2 didapatkan 13,83 jam, maka waktu tempuh perjalanan X sama dengan 93,2 adalah 13,83 jam. Next. Lalu untuk X yang 236 didapatkan 10,58 jam. Next. Berdasarkan hasil substitusi di atas, didapatkan waktu minimum adalah 10,58 jam, yaitu ketika X sama dengan 236. Untuk mencari posisi Y, kita substitusikan X sama dengan 236 ke persamaan Y. Lalu Y didapatkan 117. Lalu kesimpulannya, waktu minimum yang diperlukan untuk perjalanan adalah 10,58 jam dengan total jarak yang ditempuh di darat adalah 236 km dan total jarak yang ditempuh di laut adalah 117 km. Selanjutnya masuk ke permasalahan kedua, yaitu untuk pemecahan biaya minimum yang diperlukan. Terlebih dahulu disusun persamaan BTX yang merupakan hasil penjumlahan dari biaya perjalanan di darat dan hasil biaya penjumlahan di laut yang menghubungkan biaya dengan jarak tempuh yang sebelumnya telah disusun persamaannya pada permasalahan 1. Dapat dilihat di sini fungsi dari BTX, yaitu X yang merupakan jarak yang ditempuh di darat dikalikan dari KT, yaitu adalah jumlah bensin yang dihabiskan per kilometer di darat dan juga harga per liter bensin dari bensin yang digunakan tadi, ditambah Y, persamaannya Y yang telah ditemukan pada permasalahan 1, lalu KK berapa jumlah biaya bahan bakar yang digunakan, berapa jumlah bahan bakar yang digunakan per kilometer, dan juga BK yaitu berapa harga dari bahan bakar tersebut per liternya. Didapatkan BT dalam tanda kurung X seperti yang tertera pada slide. Lalu untuk mendapatkan nilai minimumnya, kami mencari titik-titik kritis berupa ujung selang, titik stasioner, dan singular. Untuk ujung selang kami mendapatkan titik 0 dan sampai 230 dan 336. Lalu juga untuk titik stasionernya, kami dari perhitungan ini, dari turunan satunya sama dengan 0, kami mendapatkan titik X sama dengan 253,27 dan titik 218,51. Namun karena selang hanya berakhir pada titik 236, maka kami tidak menggunakan titik X1. Dan untuk titik singularnya sendiri, tidak dapat titik singular pada hal yang kami analisis karena semuanya terdefinisi. Baik, akan saya lanjutkan. Dari ketiga titik kritis yang telah ditemukan, yaitu dua titik kritis titik ujung selang, yaitu 0 dan 236, dan satu titik stasioner, yaitu 218,51. Kita masukkan ke dalam persamaan BTX. Yang pertama yaitu X sama dengan 0. Apabila X sama dengan 0 dimasukkan ke dalam persamaan BTX, hasilnya adalah sekitar 246,98. Lalu untuk titik stasioner yaitu 218,51, apabila dimasukkan ke dalam BTX, hasilnya adalah sekitar 4.378. Dan untuk titik yang terakhir yaitu titik ujung selang yaitu 236, apabila dimasukkan ke dalam BTX, yaitu hasilnya sekitar 2.547. Dari hasil dari ketiga titik ini nantinya akan dicari hasil yang paling minimum, karena dicari adalah biaya minimum. Baik, berdasarkan hasil substitusi di atas, didapatkan biaya minimum yang bisa dilakukan oleh perjalanan ini adalah sebesar 2,547.880 rupiah, yaitu ketika X sama dengan 236. X ini menandakan berapa jumlah kilometer yang harus ditempuh di darat. Lalu untuk mencari posisi Y atau untuk mencari jarak yang harus ditempuh oleh perjalanan di laut, maka kita bisa mensubstitusikan nilai X 236 ke dalam persamaan Y.
Didapatkan nilai Y di sini sebesar 117. Kesimpulannya, biaya minimum yang diperlukan untuk perjalanan adalah sebesar 2.547.820 rupiah tadi, dengan total jarak yang ditempuh di darat sebesar 236 km dan total jarak yang ditempuh di laut sebesar 117 km. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Jadi, ternyata selama pengantaran kapur ini, dia bakal menyublim. Jadi, volumenya bakal berkurang. Nah, diketahui hubungan antara massa jenis, massa, dan volume itu sebagai berikut secara matematis ditunjukkan, yaitu rho dikali V sama dengan massa. Lalu, variabel R-nya atau variabel jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter, sehingga persamaannya diubah menjadi rho dikali 1/6 pi d pangkat 3 sama dengan massa. Kemudian, diubah kembali persamaan tersebut untuk melibatkan luas permukaan bola yang ditandai oleh A. Nah, setelah itu A disubstitusikan ke dalam persamaan sehingga didapatkan dt sama dengan min 2K per rho kali T plus C dalam sentimeter. Lalu diketahui bahwa pada saat T sama dengan 0, diameter kapur barus adalah 4 cm. Nah, 4 cm inilah yang menjadi C-nya, sehingga persamaannya menjadi dt sama dengan min 2K per rho kali T ditambah 4. Dengan K sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 5 kg per meter kuadrat second, dan rho-nya sama dengan 865 kg per meter kubik, kami dapat mempertimbangkan diameter kapur barus minimum dalam dua kondisi, yaitu pada saat waktu minimum dan biayanya minimum. Sebelumnya telah ditemukan melalui permasalahan 1 dan 2 bahwa untuk mendapatkan T minimum dan biaya minimum itu X-nya sama, yaitu 236. Ini memudahkan penghitungan, sehingga langsung aja sesuai dengan perhitungan sebelumnya, T-nya itu 10,58 jam, lalu dikonversikan menjadi detik itu 38.088 detik. Kemudian langsung disubstitusikan aja, dt menjadi D 38.088 sama dengan 3,9985 yang menyatakan diameter dari kapur baru setelah pengantarannya dilakukan. Jadi, saat T minimum dan BT minimum, itu didapatkan diameter kapur barusnya menyublim menjadi 3,9985 cm atau berkurang sebesar 0,0015. Maka didapatkanlah kesimpulan dari 3 permasalahan ini, waktu minimum yang dibutuhkan itu untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Palembang dengan asumsi-asumsi yang telah kami aplikasikan adalah 10,58 jam, dan biaya total minimumnya itu sebesar 2.547.880, yang mana untuk mencapai waktu minimum dan biaya total minimum itu rutenya sama, yaitu 236 km ditempuh di darat dan 117 km ditempuh di laut. Dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan perubahan diameter, rute paling efektif tersebut didapatkan diameter kapur barus berkurang senilai 0,0015 cm. Sekian presentasi dari penyelesaian masalah pada proyek mini matematika kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.